Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat dengan sempurna, maka sempurnakanlah wudukmu, basuhlah mukamu dan basuhlah kedua tanganmu hingga siku, dan sapulah sebahagian kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Maha benar Allah dengan firman-Nya, surah Al-Maidah ayat ke-6. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari hadirin wal hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada zuhur hari ini kita telah berada di masjid untuk bermunajah kepada Allah. Semoga seluruh apa yang kita laksanakan kiranya bernilai pahala di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu tamu Allah yang berbahagia, pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan wudhu menyangkut dengan rukunnya sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Yang wajib kita basuh dan sapu dalam berwudhu itu menurut Allah hanya 4: membasuh muka, kedua tangan hingga siku, menyapu kepala, dan membasuh kedua kaki. Namun dalam ayat itu bukan siram tapi basuh. Faghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Apa artinya? Ambil air, tumpahkan di atas yang akan dibasuh, baru digosok. Muka, tangan, dan kaki adalah faghsilu, dibasuh, bukan disiram. Nah, sementara kita baru banyak menyiram, bukan membasuh. Kepala wamsahu, sapu. Apa artinya? Ambil air, kemudian tumpahkan di tempat yang lain, baru kita lapkan ke kepala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, la yuqbalullahu sholata illa tahur. Tidak diterima sholat kamu apabila tidak suci. Nah, untuk bersuci menjelang kita sholat itu tidak sederhana. Dan akibat
pengerjaannya tidak selesai, juga akibatnya tidak sederhana. Nah, oleh sebab itu berhati-hatilah dalam berwudu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Kemudian kita lanjutkan syarat-syarat sah wudu. Pertama adalah Islam. Non-muslim tidak ada aturan untuk berwudu, dan ibadahnya juga tidak ada dianjurkan untuk berwudu. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan mana yang membatalkan wudu. Nah, kalau kita diukur umur, mungkin kita lihat hadis Rasulullah tentang memerintahkan salat. Muru auladakum bis-salati sab'i sana wadribuhum alaihi bisrisinin. Perintah anakmu salat kalau telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila 10 tahun masih meninggalkan salat. Mumayyiz kalau diukur setidaknya adalah 7 tahun. Ketiga, tidak ada satu benda pun yang menghalangi kulit air sampai ke kulit. Cat misalnya, minyak, dan lain-lain sebagainya yang menghalangi di anggota wudhu itu air sampai ke kulit. Kemudian berwudhu itu dengan air mutlak. Mutlak sifatnya, mutlak baunya, mutlak rasanya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita pakai air mutlak, tetapi sampai di tempat yang dibasuh, maka kemutlakannya itu berubah karena ada zat yang melengket di tubuh kita. Contoh, apabila ada zat yang merubah zat air mutlak sampai di anggota wudhu, maka wudhunya tidak sah. Contoh, tangan kita berminyak, bersihkan dulu sebelum berwudhu, jangan di waktu berwudhu dibersihkan. Termasuk sabun. Tangan bersabun, bersihkan dulu baru kita berwudhu. Kalau tidak, sabun akan merubah sifat air mutlak. Bagi ibu-ibu bedak, badakku barasian dulu baru berwudhu. Kalau tidak, bedak akan merubah sifat air mutlak. Atau kita laki-laki minyak rambut. Nah, kalau air mutlak kita lapkan ke rambut yang berminyak, maka air sampai di rambut akan berubah sifat. Baunya akan berubah, rasanya akan berubah. Berarti dia tidak mutlak lagi. Bersihkan dulu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, oleh sebab itu jangan ada yang salah dalam berwudhu, karena itu adalah syarat sah berwudhu dengan air mutlak. Termasuk tidak boleh dengan air mustakmal, apalagi muntah najis. Apa air artinya air mustakmal? Kita punya bak kecil di kamar mandi, kita mandi situ, berwudhu situ, kemudian air yang dalam bak kecil ini telah terpancar oleh air bekas mandi dan bekas berwudhu, itu tak sah lagi untuk berwudhu karena sudah mustakmal, kecuali dalam jumlah yang besar minimal 270 liter. Nah, ini kebiasaan yang tidak kadang-kadang kita abaikan, apalagi dengan ember. Nah, sebaiknya dalam kamar mandi itu ada satu keran untuk berwudhu.
Kalau tidak, sebelum berwudu tampung air di keran. Jangan kita ambil air debak yang sudah mustakmal. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, bentuknya sederhana, tapi bisa merusak dan membatalkan wudu itu. Nah, yang sering pertanyaan adalah bigen bagaimana? Cat rambut bagaimana? Ada hal yang harus kita penuhi. Pertama, zatnya harus suci, tak boleh najis. Yang kedua, tidak menutup rambut untuk kena dengan air wudhu. Kemudian tidak boleh dengan warna hitam. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak masalah rambut di semet, tapi jangan bendanya membatasi air ke rambut, apalagi bendanya haram. Nah, oleh sebab itu berhati-hatilah dengan tuntunan berwudu. Karena kenapa? Kalau wudu tidak sah, sholat juga tidak sah. Kalau wudu rusak, sholat juga rusak. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita berhati-hati dalam melakukan sebuah ibadah sesuai dengan aturannya yang ada. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.